Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dua pikap lawan arah saling tabrakan di Jalan Raya Tambak Agung, Kabupaten Mojokerto, Rabu pagi. Satu pengemudi tewas di lokasi kecelakaan karena terjepit badan mobil yang ringsek. Korban tewas Abdurrahman, umur 22 tahun, warga Mlaten, Puri, Kabupaten Mojokerto. Sulit dievakuasi warga dan petugas karena terjepit ruang kemudi pikap yang ringsek. Setelah hampir setengah jam, akhirnya jasad korban berhasil dikeluarkan. Kecelakaan maut ini terjadi saat kedua pikap melaju kencang dari arah berlawanan di Jalan Raya Tambak Agung, Kecamatan Puri. Diduga sopir mengantuk hingga mobil keluar jalur dan menghantam mobil dari arah berlawanan. Sementara itu pengemudi pikap Siswanto, 29 tahun, warga Mojokarang, Kabupaten Mojokerto, terluka ringan. Yaitu berjalan dengan kecepatan agak lumayan tinggi dan dia mengambil laju ke kanan. Terlalu memakan jalan gitu ya? Terlalu makan jalan ke kanan. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam penanganan unit Lantas Polres Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, atap teras minimarket di Kabupaten Malang ambrol. Dua pekerja yang memperbaiki AC terluka sehingga harus dibawa ke puskesmas. Inilah video amatir pasca ambrolnya atap teras minimarket di Desa Wonokerto, Bantur, Kabupaten Malang. Kejadian bermula saat dua pekerja sedang memperbaiki mesin AC di bagian atas bangunan minimarket. Tiba-tiba, atap teras ambrol dan menyebabkan pekerja terjepit. Akibatnya, satu pekerja menderita patah tulang, sedangkan satu lainnya mengalami luka ringan. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Diduga, penyebab atap teras minimarket ambrol karena tidak kuat saat diinjak oleh pekerja. Bagi AC orang tahu ya. Terus mambruk. Berarti mereka naik di atas terus ambruk gitu bangunan. Terus pekerja tadi dua tadi? Ya tertimpa reruntuhan. Ya. Tertimpa, yang satu di bawah rumah sakit, yang satunya masih. Kini, kedua pekerja yang luka-luka masih dirawat di puskesmas. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, puluhan kali beraksi di Sidoarjo, dua pejamret dibekuk polisi. Terakhir kali aksi tersangka mengakibatkan korban tewas setelah jatuh dari motor karena tasnya dijamret. Dua penjamret masing-masing berinisial ZN dan AW tertunduk lesu digiring ke ruang Satreskrim Polresta Sidoarjo. Keduanya diringkus di lokasi berbeda usai menjadi buronan polisi karena menjamret tas seorang wanita di wilayah Kecamatan Balongbendo. Akibat perbuatan pelaku, korban terluka parah usai terjatuh dari motornya hingga akhirnya meninggal dunia. Kepada polisi, tersangka yang berprofesi sebagai sopir dan kernet truk itu mengaku sudah menjamret 10 kali di sebuah lokasi di Sidoarjo. Sasarannya adalah wanita yang menggunakan tas lempang. Ini meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kemudian saudara S, laki-laki 59 tahun, suami daripada korban, ini mengalami luka bengkak lengan bawah tangan kiri. Di mana pelaku adalah saudara Z dan saudara A. Bahwasanya pada hari Jumat kira-kira pukul 3 dini hari tersebut, korban berboncengan dengan suaminya menggunakan roda 2 untuk menuju ke pasar, kemudian juga menggunakan tas rempang. Nah, tas rempang ini yang kemudian diincar oleh para pelaku. Kemudian saudara A sebagai eksekutor, dia yang menarik, sementara saudara Z ini yang mengendarai sebagai jokinya. Setelah tas tersebut ditarik, ini saudari J yang merupakan korban ini kaget, kemudian terjatuh. Demikian juga dengan suaminya jatuh, tetapi saudari J ini jatuh, kemudian kepalanya mengalami pendarahan. Pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang perampokan hingga menyebabkan korbannya tewas dan diancam kurungan penjara seumur hidup. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo.
Kita beralih ke informasi ringan saudara. Jelang Piala Dunia U17 di Surabaya, Rabu pagi Polda Jawa Timur menggelar persiapan pengamanan tactical floor game. Antisipasi ini menangkal berbagai ancaman saat Piala Dunia U17. Sebagai langkah antisipasi ancaman keamanan saat Piala Dunia U17, Polda Jawa Timur menggelar tactical floor game mulai dari persoalan lalu lintas, crowded di pintu masuk Stadion Gelora Bung Tomo hingga pengamanan tamu VIP. Selain itu, pengamanan pemain maupun ofisial dari bandara hingga hotel tempat mereka menginap juga dipastikan akan mendapat pengawalan polisi. Permasalahan-permasalahan kerawanan yang akan muncul kita bahas, termasuk solusinya kita pahamkan pada petugas-petugas lapangan. Jadi kantong ke atas ikut supaya mereka besok pada saat turun ke lapangan memimpin anak buah tahu nggak ragu-ragu lagi apa yang harus dikerjakan pada saat menemui hambatan di lapangan. Intinya itu aja. Persisi hambatannya apa di antaranya? Kan banyak kemacetan di PT itu kan sudah tahu jenengan hanya ada 2 jalur. Nanti itu profit, kalau profit di jalan yang pintu masuk dari jalur bawah itu atasinya seperti apa pengalian arus, dicarikan kantong parkir dan lain-lain. Yang penting jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain yang tidak akan ke GPT, intinya gitu Mas. Tidak ada penutupan total akses. Tidak ada. Kapolda Jawa Timur juga memastikan gelaran sepak bola U17 tidak ada penutupan total arus lalu lintas, sehingga kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa. Seluruh masyarakat Jawa Timur diharapkan turut mensukseskan sepak bola dunia U17 yang digelar di Indonesia. Seluruh jadwal pertandingan Piala Dunia U17 akan disiarkan langsung oleh SCM Group di bawah naungan MTEK yang bisa disaksikan melalui berbagai platform, mulai dari stasiun televisi SCTV dan Indosiar, aplikasi OTT Video, Next Parabola, Mentari TV, serta Moji TV. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Menekuni pembuatan pot, seorang pria di Jombang raih jutaan rupiah dari pot bonsai mini. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.